Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2019 010031. Video ini saya buat guna memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Tata Niaga. Di sini saya akan membahas seputaran strategi pemasaran titik kritis tentang usaha ekspor tanaman hias. Critical point marketing terbagi menjadi 10P, diantaranya produk, place, price, promotion, people, process, physical evidency, political power, public relation, dan profit. Yang pertama adalah produk. Nusa Pen menawarkan berbagai macam tanaman, termasuk spesies asli dan eksotis, di antaranya Lea amabilis, Epipremnum, Apuanum variegata, Begonia dracopelta. Dan Nusa Pen mengutamakan quality, variasi, continuity, dan sustainability. Nusa Pen memastikan semua tanaman sehat dan siap tumbuh. Semua tanaman dibudidayakan pada iklim Jogja. Yang kedua adalah PACE. Nusa Pen berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Lokasi strategis untuk mendapatkan berbagai macam spesies tanaman. Dan Nusa Pen menawarkan kemampuan pengiriman global untuk membawa tanaman eksotis pada konsumen. Selain strategis untuk pembibitan, cuaca, ketersediaan bahan, dan kemudahan akses dapat mudah ditemukan. Seperti fasilitas ekspor tersedia dekat dengan kantor badan karantina, memiliki international airport, banyak tersedia air kargo internasional dan jasa pengiriman, dan akan dibangun pelabuhan. Jogja sebagai kota wisata memudahkan untuk mengadakan pameran potensi dikunjungi oleh wisatawan. Yang ketiga adalah price atau harga. Harga kompetitif memastikan nilai untuk tanaman lokal berkualitas tinggi, dan Nusa Pen menawarkan diskon untuk pesanan besar dan pelanggan grosir. Harga transparan dengan semua dokumentasi yang diperlukan disediakan. Keempat adalah promotion. Adapun strategi media sosial, yang pertama adalah platform utama. Nusa Pen aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan Nusa Pen menggunakan media sosial untuk memamerkan keindahan tanaman, berbagi tips perawatan, dan berinteraksi dengan komunitas penggemar tanaman. Yang kedua adalah konten edukatif. Nusa Pen secara rutin memposting konten edukatif yang membantu pelanggan merawat tanaman mereka. Ini termasuk video tutorial, infografis, dan artikel blog yang informatif. Ketiga adalah konten interaktif. Nusa Pen mengadakan sesi tanya jawab langsung, kontes foto, dan giveaway untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperluas jangkauan. Selanjutnya adalah kampanye pemasaran digital, diantaranya adalah email marketing. Nusa Pen mengirimkan newsletter berkala kepada pelanggan yang berisi informasi tentang produk baru, penawaran khusus, dan tips perawatan tanaman. Kampanye email ini dirancang untuk tetap terhubung dengan pelanggan dan meningkatkan retensi. Selanjutnya adalah iklan online. Nusa Pen menggunakan iklan berlayar di platform seperti Google ADS dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Iklan ditargetkan berdasarkan minat dan perilaku pengguna meningkatkan konversi. Dan selanjutnya adalah SEO dan konten. Nusa Pen mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari dan memproduksi konten berkualitas tinggi untuk menarik lalu lintas organik. Dan blog di Nusa Pen mencakup berbagai topik mulai dari perawatan tanaman hingga tren hortikultura terbaru. Nah, masih seputaran promosi spesial dan diskon. Di sini diantaranya adalah penawaran musiman. Nusa Pen menawarkan diskon khusus dan promosi selama musim liburan dan acara-acara khusus. Misalnya Nusa Pen mungkin mengadakan obral akhir tahun atau penawaran khusus hari ibu untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah paket bundle. Nusa Pen menyediakan paket bundle dengan harga diskon yang menggabungkan beberapa tanaman atau aksesori. Ini menarik pelanggan yang ingin membeli lebih dari satu produk sekaligus. Dan selanjutnya adalah loyalitas pelanggan. Nusa Pen memiliki program loyalitas yang memberikan poin dan hadiah untuk setiap pembelian. Pelanggan setia kami dapat menukarkan poin secara dengan diskon atau produk gratis. 5 adalah people. Yang pertama adalah CEO atau Chief Executive Officer. Ini adalah bertugas pertama memastikan jalan perusahaan sesuai visi yang sudah ditentukan. Dan kedua, memastikan misi perusahaan dijalankan lebih baik dan sesuai dengan target. Tiga, menyusun strategi perusahaan agar dapat berjalan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memastikan hak dan kewajiban karyawan sesuai porsinya. Yang kedua ada COO atau Chief Operating Officer. Ini bertugas yang pertama mengimplementasikan rencana bisnis yang telah disusun oleh CEO. Kedua, menguatkan divisi penelitian dan pengembangan. Tiga, bertanggung jawab pada jalannya operasional perusahaan. Empat, memastikan kualitas produk tetap terjaga sampai pada konsumen. Yang ketiga ada CMO atau Chief Marketing Officer. Ini bertugas yang pertama, membuat rencana pemasaran berkala untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan. Dua, membuat strategi pemasaran dan branding agar perusahaan dapat unggul dan kompetitif.
3. Pengembangan produk dan pengembangan revenue stream sesuai perkembangan zaman. 4. Membuat strategi untuk menambah channel penjualan. Dan selanjutnya adalah CFO atau Chief Financial Officer. Bertugas pertama merencanakan strategi keuangan perusahaan, 2. menganalisis kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, 3. mengusulkan tindakan korektif terkait keuangan, 4. memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan tepat waktu. Dan yang keenam adalah proses. Nuseplan mengikuti proses yang ketat untuk memastikan kualitas tanaman. Dan ini beberapa prosesnya. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan dan komprehensif dan perawatan sebelum pengiriman. Kedua, memastikan pembuatan dokumen dan sertifikat telah dilakukan sebelum pengiriman. Ketiga, pengemasan yang aman untuk melindungi tanaman selama pengiriman. Dan keempat, dukungan pelanggan yang berkelanjutan untuk perawatan dan pertanyaan tentang tanaman. Yang ketujuh adalah physical evidence. Nuseplan menyediakan bukti fisik dari komitmen terhadap kualitas. Yang pertama, Nuseplan memiliki greenhouse yang sesuai dengan standar Kementan dan memiliki laboratorium kultur jaringan. Perusahaan Nuseplan terdaftar sebagai PT, dan testimoni dan ulasan dari pelanggan yang baik dan gambar berkualitas tinggi dari tanaman dan pengemasan Nuseplan. Terakhir ini ada sertifikat dan sertifikasi pada setiap pengiriman. Yang keempat ada political power. Di antaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi. Nuseplan mematuhi semua peraturan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia serta negara-negara tujuan ekspor. Nuseplan memastikan setiap pengiriman memenuhi standar dan regulasi internasional untuk perdagangan tanaman. Kedua adalah kerjasama dengan otoritas lokal. Nuseplan bekerja sama erat dengan otoritas lokal, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memastikan bahwa proses pengambilan tanaman dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nuseplan juga mendapatkan izin dan sertifikasi yang diperlukan untuk operasi. Selanjutnya adalah partisipasi dalam forum dan diskusi kebijakan. Nuseplan berpartisipasi dalam forum-forum nasional dan internasional yang membahas kebijakan perdagangan tanaman dan lingkungan. Nuseplan berkontribusi dalam diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan regulasi dan praktik terbaik dalam industri hortikultura. Ini adalah beberapa dokumentasi terkait political power. 9 adalah public relation. Di antaranya adalah engagement dengan komunitas. Nuseplan berinteraksi secara aktif dengan komunitas pecinta tanaman melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Nuseplan berbagi konten edukatif, tips perawatan tanaman, dan cerita pelanggan untuk membangun komunitas yang solid dan saling mendukung. Selanjutnya adalah kemitraan dan kolaborasi. Nuseplan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi, termasuk komunitas pecinta tanaman, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan. Kami berkolaborasi dalam acara, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi tanaman dan perawatan tanaman yang baik. Selanjutnya adalah event dan pameran. Nuseplan secara rutin berpartisipasi dalam pameran tanaman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini memberikan kesempatan bagi Nuseplan untuk bertemu langsung dengan pelanggan dan mitra bisnis, memperkenalkan produk baru, dan membangun jaringan yang lebih luas dalam industri. Yang selanjutnya adalah partisipasi dalam komunitas dan lingkungan. Nuseplan berpartisipasi aktif dan inisiatif komunitas dan proyek lingkungan. Ini termasuk program pemberian bibit gratis saat pameran dan pada petani plasma, bimtek gratis, dan kegiatan sosial lainnya yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini beberapa dokumentasi public relation. Yang 10 atau yang terakhir adalah profit, keuntungan ideal profit. Untuk keuntungan profit idealnya kisaran dari 30% sampai 50% dari total omset. Sedangkan omset Nuseplan itu sendiri berkisaran di antara $5.000 sampai $10.000 per bulan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.